Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu lagi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu kriminologi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SA MH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu materi hari ini tentang mempelajari kejahatan dari berbagai segi. Di sini nanti ada 5 macam segi-segi mempelajari kejahatan. Segi yang pertama yaitu dari segi sasarannya. Yang pertama, adanya korban kejahatan. Korban kejahatan merupakan orang dewasa, kemudian sampai sekarang ini berkembang ke anak-anak, sehingga tidak heran di dalam hal penculikan terdapat penculikan seperti penculikan anak. Selain itu juga, selain korban penculikan juga apabila terjadi perampokan di bank sehingga yang menjadi korbannya adalah pihak bank. Selain itu juga di dalam kejahatan-kejahatan lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi korbannya biasanya istri dan anak-anaknya. Dengan adanya korban itu, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu dapat dikatakan dengan kejahatan, atau jika diistilahkan dengan hukum dinamakan tindak pidana. Jadi peran korban dalam mengungkapkan suatu kejahatan itu sangat penting. Karena untuk mengetahui bagaimana kualitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan tersebut. Baiklah, itu tadi dari segi korbannya. Kemudian yang kedua, dari segi sasarannya yang kedua yaitu barang-barang berharga. Di sini yang selain memicu terjadinya suatu kejahatan selain adanya korban, yaitu korban seringkali menggunakan barang-barang berharga di tempat umum. Sehingga dengan adanya barang-barang berharga tersebut sudah menimbulkan niat oleh pelaku untuk melakukan suatu kejahatan seperti mencuri atau merampok, atau dengan kejahatan yang seperti sekarang ini terjadi seperti halnya yaitu begal. Akan tetapi barang-barang berharga seperti ini, selain dia benda, barang berharga tersebut memiliki nilai yang dirampok yang ikut diperhitungkan. Misalkan cek, sudah itu surat berharga dan sebagainya. Jadi selain barang-barang berharga seperti emas, apabila di dalam perampokan atau pencurian tersebut dapat juga dilakukan seperti benda atau seperti hal barang-barang lain atau barang-barang berharga, yaitu cek atau surat-surat berharga pentingnya yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri si pelaku tersebut. Baiklah, selain dua macam sasaran terjadinya suatu kejahatan, macam yang ketiga yaitu
terjadinya suatu kejahatan kalau dilihat dari segi sasarannya, yaitu sasarannya penumpang transportasi umum. Hal ini terjadi seperti perampokan terhadap penumpang transportasi umum semakin marak terjadi. Oleh karena penumpang yang tidak waspada terhadap barang bawaannya, sehingga memudahkan untuk pelaku kejahatan melancarkan aksinya di dalam transportasi umum, baik itu angkot maupun bus-bus. Dengan adanya aksi tersebut, terkadang korban pun tidak menyadari bahwa barang yang dicuri oleh pelaku tersebut telah diambil oleh pelaku. Korban pun menyadari hal tersebut ketika pelaku sudah tidak ada lagi di transportasi umum tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaku kejahatan beraksi pada siang hari di tempat umum. Jadi kejahatan sekarang ini pelaku-pelakunya tidak hanya beraksi di malam hari saja. Pelaku juga beraksi pada siang hari. Oleh karena itu pelaku-pelaku kejahatan sekarang ini telah nekat untuk melakukan aksinya. Tidak tertutup-tutup lagi seperti dulu. Kalau dulu pelaku kejahatan melakukan suatu kejahatan, beraksinya ketika malam hari. Akan tapi untuk sekarang ini, pelaku kejahatan beraksinya pada siang hari. Hal tersebut dilakukan karena di tempat keramaian, saking ramainya tempat itu, sehingga mempermudahkan dia untuk melakukan aksinya dengan cara kedua pelaku tersebut menggunakan sepeda motor seperti gambar ini. Kedua pelaku tersebut menggunakan sepeda motor, kemudian melihat ada korban yang lengah di dalam menguasai barang-barangnya, sehingga mempermudah pelaku untuk melakukan pencurian terhadap barang yang dibawa oleh korban tersebut. Walaupun di tempat umum, belum tentu pelaku tersebut tertangkap oleh masyarakat setempat. Kemudian sasaran terakhir yaitu pencurian terhadap kendaraan bermotor. Pencurian terhadap kendaraan bermotor ini selalu terjadi. Bukan saja dari dulu, sampai sekarang pun masih ada pelaku kejahatan sepeda motor ini. Jadi walaupun sepeda motor kita tidak meninggalkan kunci di sepeda motor, tapi pelaku pun bisa membobol sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Sehingga disarankan terhadap si korban atau pengguna sepeda motor harus menggunakan kunci ganda atau kunci tambahan untuk mengamankan sepeda motornya untuk tidak dicuri. Baiklah, itu tadi terkait dengan mempelajari kejahatan dari segi sasarannya. Yang selanjutnya yaitu baiklah, materi yang berikutnya mempelajari kejahatan dari segi pelaku kejahatannya. Di sini pelaku kejahatan yang kita kaji. Yang pertama yaitu semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang dewasa secara individu. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak sudah ada yang melakukan kejahatan. Dan kejahatan itu juga untuk sekarang ini tidak dilakukan secara individu lagi, melainkan secara kelompok. Seperti dalam hal ini atau dalam contoh pada gambar ini, yaitu
anak-anak sekolahan melakukan suatu tawuran sehingga mengakibatkan beberapa orang luka-luka dan meninggal dunia. Hal yang dilakukan oleh anak-anak tersebut sudah termasuk dalam kejahatan karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Jadi dalam hal ini pelaku kejahatannya yang dahulu orang dewasa yang dilakukan secara individu, akan tetapi untuk sekarang ini berkembang menjadi pelaku kejahatannya dapat dilakukan oleh anak-anak dan dilakukan secara berkelompok. Itulah terkait dengan materi yang pertama. Yang kedua, semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata. Jadi kenakalan remaja dulu seperti tawuran, seperti berkelahi segala macam, itu hanya dikenal sebagai kenakalan remaja. Namun untuk sekarang ini banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong di dalam tindak kejahatan. Seperti saya contohkan tadi, mereka melakukan tawuran sehingga dalam tawuran itu mengakibatkan beberapa orang luka-luka dan meninggal dunia, maka tawuran tersebut dapat dikatakan bukan lagi kenakalan remaja semata. Hal tersebut sudah termasuk ke dalam tindak pidana atau kejahatan. Kemudian materi yang selanjutnya, sejumlah kegiatan dilakukan secara tradisional. Dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus di dalam melakukan kejahatan. Sekarang ini berkembang kejahatan dilakukan oleh penjahat yang memiliki kepandaian khusus. Jadi dalam dulu orang melakukan suatu kejahatan, ia tidak memiliki kepandaian khusus, sehingga dia melakukan suatu kejahatan tidak ada perencanaan. Dan walaupun ada perencanaan, artinya kejahatan tersebut telah ada unsur dendam di dalam diri si pelaku tersebut terhadap korban. Terkait dengan kepandaian khusus di dalam hal ini, seperti contoh dalam hal pelaku pemalsuan surat kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian pembobolan kartu kredit, dan manipulasi transfer dana secara elektronik. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ini tentunya mempunyai kepandaian khusus. Yang pertama seperti pemalsuan surat kepemilikan kendaraan bermotor, berarti si pelaku tersebut telah memiliki kepandaian khusus di dalam merancang dan membuat surat-surat kendaraan bermotor yang sama miripnya dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh kepolisian. Kemudian pembobolan kartu kredit. Dalam hal ini bisa saja kartu kredit yang tertinggal di dalam ATM tersebut segera diambilnya, kemudian melihat ada nomor di dalam kartu kredit, kemudian dengan menggunakan kecerdasannya dia dapat mengetahui PIN yang terdapat di dalam kartu kredit tersebut, sehingga kepandaian itulah yang dinamakan dengan kepandaian khusus yang dimiliki orang tersebut atau pelaku kejahatan tersebut. Jadi kesimpulannya, kegiatan yang dilakukan secara tradisional itu kejahatan-kejahatan seperti dahulu yang tidak memiliki kepandaian, seperti halnya pencurian yang masih menggunakan
manual. Seperti apa? Mencongkel pintu dengan menggunakan linggis. Akan tetapi untuk sekarang ini mencongkel pintu tidak lagi menggunakan linggis. Dia dapat menggunakan kunci duplikat, sehingga pintu rumah tersebut tidak rusak di dalam terjadinya suatu kejahatan. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi yang kedua, ya, dari segi pelaku kejahatannya. Untuk yang selanjutnya, mempelajari kejahatan dari segi modus operandinya. Yang pertama, semula hanya menggunakan senjata tajam atau alat komunikasi sederhana. Senjata tajam ini digunakan untuk mengancam si korban, sehingga korban mau tidak mau menyerahkan harta benda yang dimilikinya. Kemudian si pelaku ini juga menggunakan alat komunikasi yang sederhana, seperti halnya apa? Berinteraksi dengan pelakunya dengan cara bertemu langsung atau bertatap muka. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan zaman, senjata tajam itu untuk sekarang ini walaupun masih tetap digunakan, akan tetapi pelaku kejahatan juga menggunakan senjata api atau pistol, yang kita kenal dengan sebutan pistol. Sehingga apabila korban bersikeras tidak menyerahkan harta bendanya, pelaku tidak segan-segan menembak diri si korban tersebut sampai korban hilang nyawanya. Kemudian alat komunikasi yang digunakan pelaku bermacam-macam. Biasanya pelaku melakukan aksinya dengan pelaku lain menggunakan alat komunikasi seperti handphone untuk mempercepat dan mempermudah aksi kejahatannya. Kemudian selain itu juga pelaku menggunakan zat kimia. Zat kimia ini digunakan oleh pelaku seperti gas air mata, sehingga jika gas air mata dimasukkan ke dalam rumah, maka korban akan mengalami sesak napas dan mata korban tidak dapat melihat jelas terkait dengan pelaku masuk ke rumah mereka. Selain itu juga adanya kerjasama yang justru wajib begitu wajib dilakukan oleh tim pelaku kejahatan. Jika tidak ada kerjasama tersebut, maka tidak akan terjadi suatu kejahatan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun sesuai dengan perkembangan zaman, kejahatan juga dapat dilakukan pada siang hari. Kalau dulu pelaku kejahatan melakukan kejahatan pada malam hari dikarenakan dengan alasan korban telah tertidur pulas, dan ketika malam hari tidak banyak lagi orang-orang yang jalan di jalan raya atau keadaan di sekitar rumah telah sepi, sehingga mempermudah untuk pelaku kejahatan melancarkan aksinya. Namun untuk sekarang ini pelaku kejahatan juga tidak segan-segan melakukan aksinya pada siang hari, sehingga
jika korban lengah di dalam menjaga harta bendanya pada siang hari atau rumah tersebut ditinggalkan pada siang hari, maka pelaku kejahatan tersebut dengan mudah untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan melancarkan aksinya untuk melakukan pencurian. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi yang ketiga, yaitu mempelajari kejahatan dari segi modus operandinya. Yang selanjutnya dari segi motifnya. Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya, dalam hal pembunuhan dilakukan oleh pelaku tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang korban yang dikuasai oleh korban, karena korban tersebut bersikeras tidak memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan. Kemudian merampok dan membunuh untuk tujuan politik. Jadi di situ ada motif-motif lainnya. Di dalam melakukan suatu kejahatan ada motif lainnya. Dalam hal ini yaitu tujuan politiknya. Dengan menjatuhkan lawan politiknya, berbagai macam cara dilakukan oleh pelaku kejahatan. Namun biasanya dalam hal ini pelaku kejahatan dia tidak melakukan sendiri kejahatan tersebut. Dia menyuruh orang lain untuk menciderai lawan politiknya, sehingga lawan politik tersebut tidak dapat lagi bersaing di dunia politik. Kemudian menculik anggota keluarga untuk minta uang tebusan. Jadi banyak berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi selain memenuhi kebutuhan pokoknya, disertai lagi dengan motif lain. Kalau orang biasanya atau pelaku kejahatan biasanya melakukan suatu kejahatan, sudah jelas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka atau untuk mendapatkan uang, maka si pelaku melakukan berbagai cara seperti mencuri, akan tetapi tidak sampai membunuh. Namun dengan adanya motif lain, maka dibarengi dengan tindak pidana lain seperti terjadinya pembunuhan, terjadinya pemerkosaan, terjadinya penculikan dan sebagainya. Kemudian yang B-nya, semula kejahatan dilakukan sebagai jalan terakhir untuk mempertahankan hidup di dalam masyarakat. Jadi terkadang dalam hal ini orang yang dalam keadaan ekonomi sempit, untuk mempertahankan hidupnya, ia mau tidak mau melakukan pencurian di suatu rumah. Namun sesuai dengan seiring perkembangan zaman, pelaku kejahatan melakukan aksinya tidak hanya mempertahankan hidup di dalam masyarakat saja. Terkadang pelaku melakukan aksinya dengan cara sadis tanpa berperi kemanusiaan, sehingga terhadap korban akan mengalami luka-luka berat, bahkan sampai menghilangkan nyawa si korban tersebut. Baiklah, itu tadi terkait dengan mempelajari kejahatan dari segi motifnya. Yang selanjutnya yaitu dari segi menghilangkan jejak. Biasanya setiap pelaku kejahatan di dalam melakukan aksinya, untuk supaya tidak ketahuan atau tidak diketahui oleh penyelidik dan penyidik kepolisian, maka pelaku tersebut berusaha untuk menghilangkan jejak kriminalnya.
semula dengan cara membuang dan menghamburkan atau membakar barang-barang yang dicurinya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, cara-cara tersebut tidak digunakan lagi. Bahkan pelaku kejahatan menggunakan cara lain untuk menghilangkan jejak barang-barang bukti tersebut. Maka pelaku menggunakan cara yaitu menjual barang-barang yang dicurinya. Seperti halnya pencurian sepeda motor, maka pelaku kejahatan pencurian sepeda motor tersebut menjual kendaraan itu dengan orang lain dengan harga yang murah. Selain itu juga membawa pergi ke tempat lain sepeda motor itu atau barang-barang tersebut sehingga susah dilacak oleh pihak kepolisian setempat. Bahkan jika terjadinya tindak pidana pembunuhan, maka tidak segan-segan pelaku kejahatan tersebut untuk menghilangkan jejaknya melakukan mutilasi terhadap korban tersebut dan menguburnya secara tidak layak. Hal-hal inilah yang sekarang ini terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini di masyarakat. Oleh karena itu, setelah kita mempelajari dari berbagai segi kejahatan, maka diharapkan terhadap kita semua untuk selalu waspada di setiap waktu dan dimanapun kita berada, demi untuk menjaga keselamatan diri. Maka hindarilah menggunakan barang-barang berharga yang berlebihan dan selalu waspada terhadap barang bawaan sehingga tidak terjadi suatu kejahatan. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.